Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa semua duduk sini nggak enak, saya berdiri aja. Oke, tadi ya, tahmid dulu. Alhamdulillah dari pagi sampai siang ya, hujan, habis zuhur hujan lagi gerimis. Mau kesini juga dari jam 4 kena macet, saya tinggalnya di Cisauk. Lumayan, tahu Cisauk? Tangerang coret itu ya. Jadi lumayan macet, saya ambil yang lewat muncul, lumayan macet juga maksudnya. Oke, tadi sudah disampaikan, sudah kita lihat bersama bahwasanya ketika Eropa kemudian pada saat yang bersamaan kaum muslimin ternyata memiliki periode emas. Apa yang kemudian kita lihat di sini ada slide proyektor, kemudian apalagi punya HP, ada kameranya ya. Dulu saya belum ada kameranya, HP-nya masih gede-gede, tahun 2003-2004. Alhamdulillah sebenarnya itu adalah buah dari kemajuan peradaban Islam waktu itu. Ketika kemudian, saya tugasnya apa dulu ini di sini? Ini intinya nonton film kan, saya cuma komentarin aja. Tapi kebetulan saya belum pernah lihat tadi yang film tadi. Tapi yang dicontohkan di film tadi itu beberapa saya ulas untuk kemudian lebih mendekatkan lagi. Sebenarnya ada Al-Haytham. Sebenarnya Ibnu Al-Hisham mungkin. Al-Hisham lebih tepatnya Hisham, bukan Haytham. Tapi orang Barat kemudian banyak membahasakan dengan bahasa mereka, disebutnya dengan Al-Haytham. Ada juga Ibnu Sina menjadi Avicenna ya. Avicenna yang kita kenal mungkin beliau ini cuma ahli kedokteran, tapi nggak juga. Nanti saya sampaikan sisi lain dari Ibnu Sina. Ternyata di dalam kitab beliau itu, karangan beliau itu, ternyata ada yang menyangkut masalah geologi pertanahan. Jadi asal muasal terjadinya terbentuknya gunung itu seperti apa, itu yang kemudian menarik untuk kita kaji. Oke, lanjut Mas. Oke, coba saya akan membahas nanti mulai dari apa sih yang dimaksud dengan the dark age, atau orang Eropa lebih suka nggak menyukai sebutan ini sebenarnya. Jadi mereka lebih suka dengan menyebut sebagai medieval age atau abad pertengahan. Jadi karena pertengahan dihitung dari sekarang, itu abad-abad di mana terjadinya the dark age. Kemudian juga mungkin saya sampaikan sedikit terkait dengan masa keemasan Islam yang ternyata bertepatan dengan terjadinya the dark age itu. Nanti kita akan lihat sisi kontrasnya, sisi keterbalikannya dari the dark age dan juga golden age dari Islam. Kemudian juga yang dimaksud dengan peradaban yang maju itu seperti apa sih? Apakah orang yang punya kamera ponsel yang ada kameranya, atau kemudian punya mobil yang speknya bagus, atau seperti apa kemajuan? Nah, nanti coba akan saya sampaikan bagaimana Islam itu kemudian memaknai kemajuan sebuah peradaban. Kemudian juga kondisinya sekarang seperti apa, nah, kemudian masuk ke potensi kita seperti apa, potensi umat Islam, dan juga bagaimana kemudian merubah kondisi dari yang sekarang ini. Lanjut Mas. Oke, masuk European Medieval Age. Jadi
kemudian familiar disebut dengan abad ke-8 atau masa ke-8. Lanjut. Kurang lebih seperti ini peta Eropa, ya, di mana yang atas itu adalah cakupan Romawi, ya, Kekaisaran Romawi sekitar tahun 1117 Masehi. Kemudian yang bawah ini setelahnya tahun 998 Masehi, di mana Romawi kemudian terpecah-pecah, kerajaannya menjadi banyak, sudah ada kerajaan. Yang terbesar waktu itu adalah sisa dari Imperium Romawi, ini cakupannya Jerman sampai Yunani. Tahu peta geografi kan ya, jadi Eropa ini Turki, kemudian ini Jerman sampai Yunani, itu bagian dari Imperium Roma. Kemudian kekhilafahan Cordoba di Spanyol itu yang di sana, yang hijau di bawah itu daerah Spanyol sekarang. Makanya kemudian sisa-sisa kejayaan peradaban Islam itu kenapa kemudian bisa sampai menyebar ke Eropa, itu salah satunya pintunya lewat Spanyol itu. Kemudian ada kerajaan Prancis yang sana, kemudian yang atasnya Inggris, itu juga ada kerajaan. Jadi terpecah-pecah setelah jatuhnya Imperium Romawi kuno waktu itu. Jadi pasca runtuhnya Imperium Romawi kuno menjadi yang bawah itu, kemudian itu yang masa-masa itu yang kemudian kita kenal sebagai abad pertengahan. Nah, pada saat yang sama keemasan Islam mulai bangkit, ya. Salah satu yang kemudian kita kenal itu di Spanyol ada tempat yang namanya Cordoba. Cordoba itu pusat peradaban yang maju di Eropa kala itu, yang itu berbeda sama sekali dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, tepatnya revolusi sains di dunia Islam itu terjadi pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar tahun abad kedua Hijriah dan berakhir pada abad ke-13. Makanya Eropa itu sebenarnya, kalau nanti ada yang sudah kuliah mungkin ya, di buku-buku textbook, ya, buku-buku pelajarannya kakak-kakak yang mahasiswa itu tentang asal usul penemuan sesuatu itu antara tahun ini, ya, abad ke-8 sampai ke-13 ini banyak yang ditutupi. Contohnya saya yang bidang fisika oceanografi, penemuan terkait dengan benua, kemudian juga laut, kondisi cuaca macam-macam itu baru kemudian diakui oleh mereka itu setelah tahun 1200-an. Jadi mulai ditulis sama mereka, oh penemunya dimulai dari ekspedisi Viking bukan Viking Bandung ya, ekspedisi Viking, kemudian berjalan sampai tahun 1700-an. Tapi setelah sebelum itu, di mana banyak saintisnya itu, ilmuwannya itu kaum muslimin, cenderung tidak diakui oleh mereka, sehingga mereka sebenarnya malu dengan apa? Malu karena sebelum itu mereka memiliki periode yang kita sebut dengan periode ke-8 tadi. Jadi Kopernikus saja, tahu Kopernikus yang mengatakan bahwasanya matahari itu sebagai pusat tata surya kita, langsung kemudian dihukum gantung sama gereja waktu itu, karena anggapan gereja ya namanya pusat tata surya itu adalah bumi. Jadi bumi, semua orang itu mengitari bumi, kata gereja. Sehingga Kopernikus waktu itu, ya orang Yunani, mengatakan bumi itu mengelilingi matahari atau heliosentris nama teorinya. Kemudian dianggap, wah ini membangkang, ini menyalahi doktrin gereja seperti itu. Maka kemudian dia dihukum gantung. Lanjut Mas. Oke, yang atas nggak muncul gambarnya. Oke.
Salah satu yang kemudian terjadi pada abad pertengahan itu adalah konsep feodalisme. Jadi ada raja, ada kaum bangsawan ya yang ningrat lah seperti itu, ada kesatrianya dan juga ada pelayannya ya, rakyat jelata itu yang kemudian disebut dengan peasant, atau kemudian ada yang sebagian yang menjadi budak. Rajanya sama kaum bangsawan sama ksatria itu tinggal di kastil-kastil ya, kemudian warga-warganya di sekelilingnya. Jadi sistem politik, ekonomi, dan sosial itu didasarkan pada konsep militeristik seperti ini. Jadi nggak boleh macam-macam. Jadi raja ini yang kemudian mengatur segalanya, termasuk memberikan waktu. Yang sisa-sisa feodalisme ya di Indonesia ya masih adanya kerajaan-kerajaan, itu yang contoh feodalisme. Nah di Eropa sewaktu itu seperti itu. Jadi ada konsep feodalisme, dimana yang paling mengerikan itu yang bawah itu. Jadi sekitar 4/5 dari bayarannya itu diberikan kepada raja. Jadi nggak boleh kaya, nggak boleh tidak boleh kemudian punya job sampingan, pekerjaan sampingan selain kemudian menjadi ngolah kebun kerajaan, misalkan punya sampingan lain nggak boleh. Jadi cuma mengandalkan dari raja. Itu bagian dari mereka menjaga konsep feodalisme mereka, sehingga banyak yang kemudian menjadi budak ya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, gambarannya seperti ini. Ada raja, ada raja ini memberikan kepada tentara-tentaranya dan juga pada kaum bangsawan tanah, sehingga banyak tuan tanah waktu itu. Kemudian juga rakyat jelata ini yang kemudian, dan budak sebagian itu yang kemudian merawat apa yang dimiliki oleh kerajaan, dan kemudian kadang-kadang juga seringkali juga menjadi pasukan perang. Jadi nggak enaknya di situ. Jadi yang penting kalau kerja doang. Tapi kalau waktu misalkan menghadapi perang Inggris Perancis misalkan, ya rakyat jelata ini jadi pasukan perang juga. Jadi betapa kemudian menderitanya waktu itu. Sehingga lanjut. Nah ini gambarannya. Jadi kaum bangsawan tinggal di kastil, ada kaum pekerjanya, ada yang ngawasi pakai cambuk ya. Seperti itu. Mirip seperti kalau misalkan pernah lihat film-film Romawi kuno ya, mirip seperti itu kurang lebih. Kemudian hak rakyat, hak dalam tanda kutip ya, harus mengikuti apa kemauan raja. Kemudian kalau mau menikah juga harus izin, kalau nggak diizinkan ya enggak. Kemudian juga tidak boleh merantau ya, merantau. Wah, saya mau cari kerjaan di Inggris lah, nggak boleh keluar dari wilayah kerajaan. Sehingga 90% penduduk kerajaan itu adalah pekerja, pelayan raja, dan juga budak. Sehingga mulai ketika menaklukkan wilayah lain, ada tawanan dijadikan budak. Nah, bedanya lagi dengan Islam apa? Kalau di Islam ada peraturan tentang pembebasan budak, tapi kalau di sini enggak. Selamanya jadi budak ya jadi budak selamanya. Jadi enggak ada kemudian konsep pembebasan budak. Lanjut. Nah ini kira-kira peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada abad pertengahan. Jadi pertama itu ada namanya William Normandy, jadi Raja Prancis yang kemudian menaklukkan Inggris. Itu yang salah satu yang kemudian yang membentuk Eropa sekarang. Kalau saya tanya misalkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Prancis duluan mana? Bahasa Inggris yang sekarang. Inggris? Yang Inggris ya. Yang Prancis? Yang nggak milih semua.
Jadi bahasa Inggris kita sekarang ini yang kita pakai sekarang ini sebagai bahasa internasional itu terbentuk dari percampuran dari bahasa Perancis, ya, bahasa Perancis yang sekarang settle ini, kemudian bercampur dengan bahasa Inggris kuno. Bahasa Inggris kuno. Nah, bahasa Inggris kuno itu mirip bahasa Jerman, mirip-mirip, jadi susah. Hurufnya apa, bacanya apa, jadi enggak lebih susah daripada bahasa Inggris sekarang. Sehingga ketika Perancis ini kemudian masuk ke Inggris, terbentuk percampuran bahasa, nah muncul bahasa yang sekarang. Bahasa Inggrisnya you, dari bahasa Perancis J. You jadi jadi mirip-mirip. Makanya kemudian bahasa Inggris dan bahasa Perancis itu mirip-mirip. Agak susah, tapi lebih mudah belajar bahasa Arab sebenarnya. Kalau dibandingkan antara belajar bahasa Perancis dengan bahasa Arab itu lebih mudah, rumusnya itu bahasa Arab dibandingkan bahasa Perancis. Banyak sekali yang lebih banyak dibanding hafalannya dibandingkan bahasa Inggris, bahasa Perancis. Demikian juga dengan bahasa Arab lebih banyak. Oke, kemudian yang kedua adalah pajak. Nah, ini konsep pajak ini muncul dari Eropa. Jadi pajak itu bagian dari penguasa, raja memaksa rakyatnya, ya, mulai dihitung itu kekayaan dari warganya. Kamu punya apa? Punya tanah yang berapa? Berarti pajaknya berapa? Itu konsep pajak itu yang dikenal di Domesday Book. Kemudian juga sistem perbudakan. Hingga 10% warga Inggris ketika Prancis masuk ke sana itu 10%-nya adalah budak. Ini sampai jam berapa, Mas? Jam 6.15. Oke, informasi aja ya. Kemudian perang salib. Ya, ini bagian juga yang membentuk Eropa waktu itu. Jadi ketika perang antara kaum muslimin dengan ya ngompor-ngompori sebenarnya Paus Urban II yang mengatakan perang suci untuk merebut Yerusalem. Kemudian yang keempat yang membuat terpuruk Eropa dan tidak tahu solusinya seperti apa adalah wabah penyakit ini, wabah plak. Sehingga sepertiga dari penduduk Eropa itu kemudian banyak yang mati. Jadi wabah plak seperti apa nanti kita bahas. Lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini. Mengapa perang salib itu penting bagi Romawi? Ya, karena ada Palestina, karena ada Yerusalem, sehingga mereka dari Perancis, dari Inggris, dari Roma kemudian bersatu untuk kemudian merebut Yerusalem. Lanjut. Nah, ini wabah plak. Jadi wabah plak ini dibawa ketika para pelaut yang dari berdagang bersandar di Itali, kemudian sudah bawa itu. Jadi yang bawa itu hewan pengerat seperti tikus, ya, tikus. Kemudian ada kutunya. Nah, kutunya kemudian tidak hanya menyerang kulit sebenarnya. Ada jenis penyakit plak ini yang kemudian menyerang organ-organ dalam, paru-paru seperti itu. Sehingga dalam hitungan 4-7 hari orang yang kena plak ini langsung terinfeksi dan kemudian meninggal dalam tempo 4-7 hari. Ini yang kemudian membuat Eropa waktu itu gempar. Ya, bayangkan ini penjalanan wabah plak dari masa ke masa ya. Jadi mulai meluas sampai ke utara. Betapa dahsyatnya kemudian penyakit ini bisa menghabiskan penduduk Eropa gitu. Lanjut. Nah, ini apa ya? Ini adalah buah dari feodalisme juga. Jadi alat penyiksaan yang ada di Eropa. Jadi kalau mereka mengatakan hukum potong tangan di dalam Islam atau hukum rajam itu kejam, ya, mereka sudah lebih sadis lagi kalau kita lihat sejarah mereka. Ada
kursi paku seperti ini ya. Kemudian ada orang taruh di atas kayak kursi yang kayak piramid yang tajam, kemudian diikat semuanya, kemudian diturunkan pelan-pelan seperti itu. Kemudian ada juga ini orang yang suka ya mengadu domba atau apa, bentuknya kayak buah pit dari besi ini, masukkan ke mulut, kemudian dibuka sedikit-sedikit sampai kemudian robek mulutnya seperti itu. Kemudian juga ini digaruk pakai ini ya, punggungnya melebihi cambuk itu pakai garuk gitu. Kemudian yang ini kira-kira buat apa ya? Dada untuk kaum Hawa. Jadi betapa sadisnya mereka. Saya nggak mau bahas. Lanjut. Kemudian ini juga jepit di kaki ya, jepit di kaki, kemudian dikencengin sampai kemudian patah tulang apa tumitnya ya. Kemudian juga digergaji, kemudian juga ini ditaruh di roda, kemudian juga ini diputar-putar, kemudian digiles. Ini ada pakunya. Sadisnya mereka di situ. Kemudian ini kalau ini bukan helm ini ya, tapi helm dari besi, dipres gitu sampai kemudian lanjut. Itu yang terjadi di Eropa waktu itu. Jadi kalau mereka katakan Islam itu sadis, barbarian, atau kemudian zaman yang apa terbelakang, mereka lebih sadis lagi, lebih terbelakang lagi. Kalau tadi mengatakan di film tadi dikupas kemajuan peradaban itu adalah dari Yunani masih kuno waktu itu, belum ada teknik. Jadi mereka lebih cenderung ke filsafat, bukan ke sains. Ini harus digarisbawahi, sehingga temuan-temuan Yunani itu sebenarnya tidak banyak membawa perubahan, tetapi bisa jadi menginspirasi kaum muslimin untuk meneliti. Lanjut, taruh. Ini wilayah kekhilafan Islam yang ini itu pada waktu Rasulullah Muhammad SAW. Yang ini yang warnanya agak terang dikit ini pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman sampai dengan Ali. Kemudian ini yang khilafah Bani Umayyah. Nah, berikutnya lagi Utsmaniyah itu Turki sampai kemudian ditaklukkannya Bizantium sebagian wilayah dari Romawi itu masuk bagian wilayah Islam. Nah ini dicapai di abad pertengahan. Jadi kenapa yang utara belum tercakup ya, masih dikuasai oleh Imperium tadi, kekaisaran-kekaisaran Eropa tadi. Lanjut. Jadi waktu Eropa mengalami keguncangan tadi ya, banyak yang kemudian rakyatnya terzolimi, jadi banyak menjadi budak. Dunia Islam waktu itu relatif damai, jadi tidak ada masalah apa-apa. Kemudian Palestina, Yerusalem itu juga kemudian wilayah tiga agama yang diatur oleh kekhilafan waktu itu. Kemudian sistem pendidikan dan literaturnya juga berkembang pesat. Taklimnya bukan sekedar taklim dinia agama, tetapi juga taklim ilmu pengetahuan. Kemudian berkembang berbagai ilmu kajian yang tidak hanya itu sebenarnya. Oke, lanjut. Ini sisa-sisa yang masih ada di India. Jadi sebagian wilayah India yang bagian barat utara itu di daerah Jaipur ini ada tempat dan alat untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Jadi ini sisa-sisa yang masih ada. Jadi astronomi itu penting bagi kaum muslim waktu itu. Bagi ekspedisi untuk menyebarkan dakwah Islam,
Ya, gunakan kapal. Petunjuknya apa? Dari bintang. Arah utara selatan, timur barat bisa ditentukan dari bintang. Bahkan di mana titik dia berada sekarang itu bisa ditentukan dari astronomi. Jadi yang memotivasi perkembangan sains di dunia Islam itu salah satunya adalah ada aktivitas dakwah. Gimana caranya ini kemudian kaum muslimin di belahan dunia lain itu juga memeluk Islam. Sehingga perlu ekspedisi dengan kapal, menggunakan bahtera, kemudian mengarungi samudra. Nah, berarti perlu petunjuk ini. Salah satunya adalah dengan ilmu astronomi. Lanjut. Nah, ini kertas juga. Ya, kertas itu memang dari Cina yang mulai pertama. Tetapi kaum muslimin mengenal itu kemudian memantik pertumbuhan keilmuan di dunia Islam itu salah satunya ketika setelah perang Talas tahun 751. Jadi kaum muslimin kemudian mempelajari bagaimana memproduksi kertas. Kemudian tradisi menulis, ya, menulis. Ya, salah satunya untuk mempermudah kehidupan. Jadi kemudian muncul sekolah-sekolah universitas. Yang pertama itu di Maroko, kemudian diikuti Al-Azhar di Kairo. Itu mulai berkembang setelah kemudian kaum muslimin mengenal kertas. Kemudian juga mencetak cendekiawan, ilmuwan yang disebut dengan polimet. Polimet itu satu orang ilmuwan, tapi keilmuan dia itu tidak hanya satu. Ya, contohnya Ibnu Sina tadi. Ibnu Sina itu dia dikenal sebagai seorang pakar kedokteran, tapi juga ternyata beliau mengupas tentang ilmu tanah misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya satu keilmuan, dan juga kemudian ahli fikih juga. Jadi untuk menentukan menggunakan hewan apa itu kan harus tahu. Jadi barang haram atau barang yang halal ini. Jika untuk tadi misalkan untuk benang jahit yang bisa langsung menyatu ketika sudah sumbu itu apakah halal atau haram? Sehingga kaum muslimin yang waktu itu seorang ilmuwan, ya dia paham segalanya. Tidak hanya kemudian bidang ilmuwan yang dia miliki. Lanjut. Ini contohnya Az-Zahrawi Abul Qasim. Orang Eropa nyebutnya Abul Qasim. Tapi Abul Qasim. Ini beberapa alat operasi, alat bedah beliau yang beliau temukan di dalam kitab At-Tasrif Liman Ajza An-Ta'lim. Jadi 1500 halaman jumlahnya. Jadi di dalamnya beliau menjelaskan bagaimana cara kemudian membedah pasien seperti itu. Kemudian ada sekitar 200 alat, ini cuma 4 yang saya perlihatkan di sini. Kemudian juga cara menangani 325 penyakit beliau sampaikan. Kemudian juga mengidentifikasi penyakit yang kita sebut sekarang hemofilia. Hemofilia itu apa? Biologi sama darah ya. Pembekuan darah itu ya, kaitannya itu ya. Ya. Ya, saya nggak tahu. Tapi intinya beliau yang sudah meletakkan fondasi pertama terkait dengan penyakit ini. Beliau hidup tahun itu. Kemudian Ibnu Sina, yang satu di sini geologis dan juga meteorologis. Jadi sisi lain dari pakar kedokteran. Ini yang enggak banyak. Memang sebagian besar dunia medis beliau, tapi ada juga yang beliau sampaikan kaitannya dengan geologi. Kalau ilmuwan sekarang kemudian mengklasifikasikan seperti ini itu berdasarkan dari klasifikasi beliau ini. Jadi ada terbentuknya batuan, ada sedimen, ada air, ada yang panas, magma, ya, itu dari beliau. Bagaimana gunung terbentuk, fungsinya apa gunung, sumber air, gimana temukannya, penyebab gempa itu apa, terbentuknya awan hujan, terbentuknya kilat petir. Beliau sampaikan di dalam kitab As-Sifa. Namanya As-Sifa, obat.
Tetapi ada bagian di bagian kedua bab 5 itu mengupas tentang aspek geologi. Ini yang kemudian banyak yang belum tahu juga. Tadi saya katakan apa tadi, ilmuwan yang mengkaji banyak bidang polimer, ya polimer. Lanjut. Al-Biruni, beliau yang menciptakan ini alat namanya sextant. Sextant itu untuk mengukur ketinggian, ada sekan, ada tangan ya, sextant ya, untuk mengukur ketinggian objek yang jauh, yang tinggi, bisa menggunakan alat ini. Itu salah satu alat canggih di masa ini. Kemudian juga melakukan pergerakan semu matahari. Ini penting, di dalam alat beliau ini nanti ada goresan-goresan tempat kapan waktunya sholat zuhur, kapan waktunya sholat maghrib, waktunya sholat asar, selama ada matahari. Itu beliau tentukan juga dengan bulan, pergerakan bulan. Nah, ini udah masuk bulan apa, ketinggian bulan, hilalnya berapa ya, itu juga beliau bisa dilakukan dengan alat ini. Kemudian juga astrolab, astrolog, ya itu juga bagian dari penemuan beliau. Nah ini yang penting, ini memperkenalkan teori rotasi bumi sebelum Galileo. Yang dibanggakan Barat Galileo nya ya, tetapi yang ini enggak. Makanya tadi saya katakan di bidang oceanografi, di bidang astronomi, pengantar setiap buku textbook ya, mahasiswa itu pasti nanti ini sebagian besar nggak dimasukkan temuan-temuan ini. Jadi mereka memulainya dari Galileo Galilei. Jadi 600 tahun setelah ditemukannya. Jadi ini liciknya di situ mereka sebenarnya. Lanjut. Ini yang astrolab tadi. Jadi ada guratan-guratan untuk menentukan waktu sholat. Nah, salah satu yang memotivasi beliau menemukan alat ini adalah, wah penting ini untuk menentukan waktu sholat. Ya, waktu sholatnya kapan, ketinggiannya seperti apa mataharinya, kapan dimulai sholat duha itu kapan sholat asar, kapan masuk maghrib mungkin Jepang ya, tapi kalau yang misalkan asar atau zuhur batasannya itu kemudian salah satu yang mendasari beliau menemukan hal ini adalah pentingnya menentukan waktu sholat. Tahu ya, jadi pola pikirnya seorang muslim, ilmuwan muslim waktu itu adalah, saya harus inovatif, saya harus menemukan sesuatu untuk memudahkan beribadah. Ini luar biasa ya. Jadi makanya sekarang hati-hati, ada yang misalkan sekolah, kuliah ya, gimana caranya ilmu yang didapatkan itu kemudian mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah membuat kufur. Itu, lanjut. Ibnu Battuta, backpacker muslim pertama ya. Jadi beliau menjelajah kemana-mana, itu penjelajahan beliau dari tahun ke tahun, sampai ke Cina, sampai ke Malaysia ya, Malaka itu sana, sampai India, sampai Maroko, sampai Mali, Afrika ya, sampai Saudi Arabia, sampai ke Turki. Luar biasa. Dulu belum ada pesawat ya, andalanya kapal, onta, kuda, sepeda belum ada. Jadi backpacker sejati siapa ya? Ini Ibnu Battuta ya, bukan yang di TV-TV itu, bukan, tapi ini yang pertama kali ini. Ya bener. Jadi bayangin aja, Ibnu Battuta itu bahwa belum ada ransel ya, bahwa bekal seadanya kemudian ikut kapal-kapal dagang kemana-mana seperti itu. Kemudian beliau mulai menceritakan, ini yang ceritanya ini yang kemudian menarik. Beliau menceritakan buktinya apa beliau itu jadi backpacker. Beliau tulis setiap sampai di satu wilayah,
dia tuliskan orangnya seperti ini, strata masyarakatnya seperti ini, pekerjaannya ini, masing-masing orang punya ini, hewannya, itu dia ceritakan dalam kitab beliau. Ariflah namanya. Kitab Ariflah ini menuliskan wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang beliau datangi waktu itu. Sehingga ini jadi bagian dari ilmu sosiologi, dasar ilmu sosiologi di dunia Islam ya beliau ini. Selain itu Khaldun yang ada di Cordoba waktu itu. Ini luar biasanya. Tradisi menulis tadi ya luar biasa. Jadi nulis. Lihat sesuatu tulis. Ya, kita waktu jadi ABG masih ABG kalau tulis sesuatu yang berkesan ya, berkesan di hati ya, someone else ya. Lanjut. Nah ini yang mutaakhirin atau yang baru-baru tahun 1570 sampai 1500-an beliau itu. Ini yang termasuk fundamental juga di dalam ilmu geografi. Bayangkan waktu itu ya, beliau ini menggambarkan Amerika Selatan, lekuk-lekuknya ini mirip dengan apa yang beliau gambarkan waktu itu. Jadi beliau gambarkan orang Barat, orang Eropa waktu itu, beliau pusatnya di Ka'bah ya, menggambarkan, tarik garis kemana-mana, kemudian menggambarkan wilayah-wilayah benua lain yang diukur dari Saudi Arabia. Sehingga yang membuat takjub ilmuwan geografer Barat itu sekarang adalah gimana caranya orang ini bisa menggambarkan peta kayaknya dia terbang kayak citra satelit gitu. Jadi mirip klop dengan kondisi geografis realnya. Ini nggak mungkin terjadi kalau itu orang ini nggak gunakan pesawat atau ilmuwan Barat waktu itu. Tetapi dengan perhitungan beliau bisa menggambarkan ini. Ini luar biasa. Jadi salah satu yang kemudian dikagumi oleh ilmuwan Barat sekarang itu adalah temuan dari Ahmad Muhyiddin Firi. Beliau itu orang yang sekaligus tentara Khilafah Utsmaniyah ya, mengikuti ekspedisi perang ya. Kemudian beliau menggambarkan peta-peta wilayah-wilayah yang kemudian bisa disinggahi. Jadi ini luar biasanya temuan beliau. Juga kemudian mengidentifikasi badai. Oh, kalau mau berlayar ke Amerika Selatan itu hindari daerah-daerah ini karena ini tempat terbentuknya badai. Dalam kitab Al-Bahrinya beliau itu dia ceritakan bagaimana kemudian cara menggunakan kompas, peta navigasi, kemudian metode astronomis menentukan arah, kemudian juga karakteristik samudranya seperti apa. Ini luar biasanya temuan beliau. Dia dikenal sebagai geografer dan juga kartografer. Kartografer itu membuat peta ya, peta. Lanjut. Al-Hisham itu Hisham atau itu hitam mata. Jadi beliau eksperimennya itu menggunakan mata hewan. Kemudian beliau memperkenalkan istilah-istilah mata ini. Oke, itu Hisham. Dokter dan juga okulis, ahli mata. Gitu ya. Lanjut. Nah ini saya mau share ini di dalam Al-Quran ada ayat tentang gelombang. Ini saya tangkap bulan September kemarin di perbatasan Filipina dengan Indonesia di kota Canberra itu menemukan ini. Ini gelombang kayak gelombang, tetapi di kedalaman 400-an meter. 800-an meter. 800 meter itu udah nggak ada cahaya lagi. Cahaya matahari itu cuma sampai maksimal itu 150-200. Ini sudah gelap.
Nah, ternyata match dengan di dalam Al-Quran surat 24 ayat 39 dengan ayat sampai 40 itu, Allah Ta'ala itu ternyata menunjukkan gelombang itu sebenarnya gelombang laut itu tidak hanya di permukaan, tetapi di dalamnya ya, yang gelap ada gelombang juga. Ini salah satu yang kemudian membuat ilmuwan laut dunia ya, membuat takjub mereka itu ternyata indikasi adanya gelombang itu tidak hanya di permukaan laut, ombak itu ya, tapi di dalam laut juga ada gelombangnya. Ini salah satu yang kemudian menginspirasi juga kenapa mungkin ilmuwan barat itu menjadikan Al-Quran itu bukan menjadi objek untuk mengkaji keimanan, tetapi mencari inspirasi. Nah, inspirasi salah satunya ini tahun kemarin bulan November di situ saya temukan itu di atasnya ini dasar laut ini kedalamannya 5.000 meter, 5 kilo dalamnya laut kita. Nah, karena adanya sil atau tonjolan ini gelombang yang ada di dalam laut. Nah, tahun 2013 nya saya temukan juga di sini di Kalimantan, ini Sulawesi, ini kedalamannya 3.000-an meter. Di sini saya temukan juga ini gelombang juga, tingginya sekitar 100-an meter. Jadi berjalan ya. Nah, saya tangkap itu luar biasa ya. Jadi Al-Quran itu ternyata Allah Ta'ala itu pada waktu itu gimana bayanginnya, belum ada kemudian alat yang bisa mengobservasi atau meneliti di dasar laut, sampai dasar laut gimana kondisinya seperti apa. Nah, sekarang dengan adanya sensor sonar, ada alat yang bisa diturunkan sampai 5 km di bawah laut, tertangkap fenomena itu. Subhanallah ya. Jadi ini salah satu temuan kantor saya punya kapal itu, kapal riset menangkap ini. Tambah keimanan kita ya. Yang di sini lebih dahsyat lagi, 200 meter tinggi gelombang. 200 meter gelombang di dasar. Kalau yang di permukaan paling 2 meter, 3 meter. Dasar laut di dekat dasar bisa sampai 200 meter. Ini luar biasa. Lanjut. Oke, kita masuk. Sebenarnya Islam itu kemudian posisinya seperti apa? Kenapa kemudian bisa menginspirasi ilmuwan waktu itu ya, yang kita sebut sebagai periode keemasan Islam? Karena seperti ini sebenarnya. Jadi di dalam Islam itu berbeda dengan agama yang lainnya. Islam itu tidak hanya mengatur ibadah ritual ya, pagi tiap hari minggu ke gereja, atau orang yang agama Hindu ke wihara atau apa. Tetapi Islam tidak hanya seperti itu. Sholat waktu di masjid, tetapi setelah itu juga bagian ibadah kepada Allah. Dakwah itu bagian ibadah kepada Allah. Gimana caranya saya kemudian bisa menyebarkan agama Islam ke wilayah lain kalau saya nggak tahu lokasinya, kalau saya nggak bisa tahu gimana kondisi cuacanya, kalau saya nggak tahu arahnya, bentukannya seperti apa. Ini yang kemudian membuat kaum muslimin waktu itu maju, karena kemudian terpikir gimana caranya kemudian memudahkan saya untuk dakwah. Menggunakan kendaraan, menggunakan kapal, menemukan kompas, ya. Gimana caranya? Al-Jazari tadi, seorang engineering Islam, engineering Muslim, beliau menemukan gimana caranya kemudian kaum muslimin kan tiap hari butuh air. Kalau ngandelin dari sungai, ya, sungai itu nggak semua tempat ada. Berarti harus ada ngambil dari dalam tanah. Waktu itu sudah ada artesis ya, air yang nyemur dari tanah. Kemudian juga ada sumur-sumur juga. Gimana caranya ngambil air dari sumur, tetapi efektif dan efisien? Maka beliau menggunakan merancang sebuah alat ya, alatnya itu berpenggerak sapi dan
kerbau, ya, ternak waktu itu untuk kemudian angkat. Beliau susun itu sistem mekanisnya, cara nimbah air tanpa kemudian menggunakan tenaga manusia. Beliau rancang mekanisme. Itu luar biasa. Jadi yang menginspirasi kaum muslimin itu adalah ketika beliau itu memahami Islam ini dalam konteks yang tidak sempit. Ya, kalau tiap hari berangkat ke rumah ibadah, ya, orang-orang muslim ya, berangkat ke rumah ibadah tiap hari minggu, ya. Misalkan, ya, nggak ada kemudian kepikiran berdakwah atau apa, nggak ada konsep di mereka untuk berdakwah itu. Ya, dakwah itu ya kerjaannya pastor, kerjaannya pendeta. Tetapi dalam Islam, karena dakwah itu fardhatun ala kulli muslim, ya, selain menuntut ilmu juga menuntut ilmu tadi, ya, salah satu backpacker tadi, ya, siapa backpacker tadi? Ibnu Battuta. Itu salah satunya beliau yang mendorong beliau adalah menuntut ilmu, ya, sampai ke Cina. Penasaran beliau, ya, gimana sih Cina bisa maju, ada kertas macam-macam, ya. Beliau ke Cina, ya, cari sesuatu di sana, menemukan, dilaporkan ke khalifah waktu itu, ya. Jadi sesuatu yang menarik dibaca, ya. Luar biasa di situ. Yang mendorong itu menuntut ilmu, memudahkan ibadah, ya, memudahkan dakwah, ya, dakwah. Sehingga memahami Islam, ya, jangan samakan dengan memahami orang-orang muslim memahami agamanya. Ya, kalau kemudian Islam diartikan hanya sekedar 5 rukun, ya, jidat, rolat, rukat, fatsoh, moji, orang Jawa gitu, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, sepertinya arkanul Islam itu saja, ya nggak akan maju, jumut. Sama seperti sekarang, literatur ilmiah diambilnya dari barat semua. Nah, ini yang harus kita waspadai dan harus bisa kita pahami. Nah, sekarang juga ada konsep kapitalisme sosialisme juga, yang mereka itu orang agama apapun bisa mengadopsi itu. Jadi kalau mau maju ya jangan ikutin gereja, sama seperti tadi Kopernikus tadi kan. Idenya dia itu ketika menemukan bahwasanya matahari itu pusat asal surya, itu menyalahi doktrin gereja, ya akibatnya apa? Mundur kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi ketika kemudian memisahkan agama dengan kehidupan, ya, sekularisme yang diatur oleh orang-orang kapitalis sekarang, ya, mereka itu maju kalau kemudian meninggalkan agama mereka. Ini bedanya, ya. Tahu ya, benang merahnya kemajuan di dunia Islam waktu itu dengan kemajuan peradaban barat sekarang itu adalah kaum muslimin itu maju karena dekat dengan agamanya, orang-orang barat maju karena jauh dari agamanya. Ini rumusnya itu rumusnya. Tetapi yang dipahami agama Islam seperti apa yang harusnya kita ikuti, ya, pemahaman Islam sebagaimana kaum muslimin yang menjadi ilmuwan tadi, ya, artinya yang tidak memisahkan agama dengan kehidupan. Lanjut. Oke, sehingga ada di dalam Islam itu ada ilmu diniyah, sakofa Islam, ada ilmu kehidupan, ya, yang memudahkan untuk beribadah kepada Allah, ya. Kemudian juga terbentuk pola sikap atau kepribadian yang Islami. Jadi seorang insinyur, seorang dokter, ya, seorang penuntut ilmu, dia tidak hanya ilmu dunia saja yang kemudian dia fokuskan, tapi juga bagaimana caranya ilmu dunia itu bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Ini yang kemudian disebut dengan kepribadian Islam, terbentuknya pola sikap dan pola pikir yang Islami. Lanjut. Ya, dan sehingga dalam Islam itu
kita kenal ada konsep thorikoh, ada konsep fikrohnya. Jadi kita berakidah Islam, di dalam Islam itu ada berbagai konsep untuk menyelesaikan masalah kehidupan, kemudian juga ada keimanan, ada ibadah. Nah, ini yang kemudian menjadi lemah di kalangan kaum muslimin sekarang itu hanya membatasi Islam itu hanya ibadah akhlak saja. Tetapi dalam aspek ekonomi, konsep hukum, ya, pemerintahan, pendidikan, mereka kita belum melaksanakan secara Islam, secara totaliter. Kemudian dalam Islam juga ada gimana caranya menerapkan, ya dengan negara. Waktu itu negara khilafah. Pada masa Khalifah dulu, setelah Rasyidin atau pada masa Khalifah Umar juga, setiap orang yang menulis kitab akan dibayar dengan dinar atau dirham seberat timbangan dari karya beliau itu. Sehingga tradisi menulis itu sudah diberlakukan dengan kebijakan didukung oleh negara. Kemudian juga sistem sanksi dalam Islam. Dalam Islam ada apa? Bagi orang yang mencuri melebihi nisab, potong tangannya. Nah, yang mau saya kupas dari sisi ilmiahnya di sini. Kalau orang mau bunuh diri itu kan tinggal sayang sininya, lama-lama darahnya habis. Nah, berarti gimana potong tangan? Berarti konsep kedokteran waktu itu, ya, pada masa Rasulullah, ya, itu ada teknik untuk menghentikan pendarahan. Pakai apa? Kira-kira? Besi, ya, besi. Lempengan besi yang dipanaskan, nyos. Itu langsung membekukan darahnya. Sekaligus apa? Tidak menimbulkan infeksi karena potongnya. Jadi sistem sanksi juga menunjang kedokteran itu tadi. Kemudian juga dakwah ini yang fenomenal, ya. Kenapa kemudian Islam itu sampai ke Indonesia, sampai ke India, sampai ke Cina, sampai Laksamana Chengdu itu kemudian masuk Islam, ya. Itu karena dakwah itu. Karena dakwah bisa sampai maju tadi karena didukung ilmu pengetahuan, karena ilmu astronomi, karena ilmu meteorologi cuaca. Luar biasa seperti itu. Jadi harus dipahami, kemajuan peradaban Islam itu terjadi ketika kemudian kaum muslimin memahami agamanya itu secara, ini yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, totalitas. Insya Allah kalau totalitas seperti ini, pemahamannya pada seperti ini, para inovator itu kemudian bisa bermunculan lagi di kalangan kaum muslimin. Karena rewardnya juga, balasannya juga, kalau kita kembalikan kepada masa Umar bin Khattab tadi, bayangkan aja, saya misalkan nulis buku setebal beratnya 5 kilo, ya bisa dikasih dirham emas 5 kilo, berapa ratus juta, ya kan, kalau dikonversi sekarang. Luar biasa seperti itu. Jadi didukung oleh negara juga. Nah, sekarang tahu anggaran risetnya Indonesia berapa? 0,1% dari APBN. Jadi kecil sekali. Beda dengan Singapura yang sudah sampai 5% lebih. Lanjut. Oke. Ini potensi kita sebenarnya. Ini warna-warna yang berbeda itu menunjukkan persentase jumlah kaum muslimin. Jadi kita punya potensi yang luar biasa. Kalau kemudian kaum muslimin itu disatukan, kemudian saling bahu-membahu seperti itu, apalagi kemudian bersatu seperti itu, ya, itu jumlah penduduk
di atas Cina ya. Cina itu dikenal itu terbesar, tapi kalau kaum muslimin ini ya lebih besar lagi. Wilayahnya melebihi Rusia, membentang dari 3 benua, Asia ada, Afrika ada, kemudian Eropa ada, ya, Eropa Timur juga ada, luar biasa seperti itu. Kemudian juga jumlah tentaranya kalau disatukan luar biasa juga. Kemudian juga punya negara yang 9 yang itu adalah memiliki senjata, dibolehkan untuk menggunakan senjata itu. Lanjut. Sakit ya sekarang ya. Ikut-ikutan mengapa? Perkembangan ilmu pengetahuan terpuruk. Ya. Penyebabnya apa? Tadi misahin. Saya nggak peduli lagi dengan perkembangan ilmu astronomi, orang sekarang udah maju, stuck lagi, stuck. Ada perlu banyak inovasi lagi sekarang. Apa obatnya ya? Kembali ke Islam. Kalau obatnya non Muslim, jauhi agamanya. Ya kalau mendekati agamanya ya dia bisa jadi biarawan atau biarawati atau jadi pendeta. Lanjut. Siapa dokternya? Ya kita lah. Lanjut. Gimana rumah sakitnya? Ya Allah. Lanjut. Terus gimana loh? Ya jadi umat yang bisa jadi dokter, yang tidak misahin antara ilmu pengetahuan ya dengan agama. Tidak jadi orang yang kemudian hanya memahami Islam, hanya sekedar rukun Islam yang 5 saja, perlu sampaikan juga ke orang lain. Caranya gimana ya? Belajar. Gimana ya? Sekolah yang luas. Tidak hanya sekolah formal, tapi juga kajian seperti ini sekolah juga. Ini tadarus ini. Tadarus itu bukan Qiraah Quran ya. Tadarus itu bahasa Arab artinya belajar. Tadarus, ini tadarus ya. Majelis ilmu ini. Jadi memahami sejarah, kemudian ya, supaya maju lagi berarti harus ada perubahan. Gimana cara berubah ya? Saya harus yang sekolah yang masih kuliah yang belajar untuk ibu ya saya dulu S1-nya fisika. Pusing. Tetapi cara membuat tertarik dengan fisika itu apa? Saya tanya setiap dosen jelasin elektron, proton, macam-macam lah, diatur fisika ini, fisika nuklir. Ini aplikasinya apa nih Pak? Gitu harus kritis. Fisisnya apa? Yang bisa dipakai ini apa? Atau alat yang bisa diproduksi dari ini apa? Itu yang bikin saya kemudian kita sudah seperti itu ya, yang membuat kita tertarik belajar misalkan yang SMA fungsi X, fx sama dengan apa? Ini contoh aplikasinya apa? Paling nanti gurunya kasih soal cerita kan? Soal cerita. Ya aplikasi bisa untuk makanya kemudian ada berkembang ilmu fisika itu digunakan untuk ekonomi juga. Ada muncul ilmu ekonomisik ya. Jadi meramal. Tapi ini meramal sesuatu yang adil ya. Jual saham perusahaan ini 10 tahun lagi seperti apa, didekati dengan fungsi-fungsi rumus-rumus fisika. Belajar. Tapi intinya tadi yang mau saya sampaikan, lanjut Mas. Kesimpulannya, jadi peradaban Barat itu, ya, sekulerisme kapitalistik itu maju dengan menjauhkan diri dari agamanya. Contoh yang paling saya kenal untuk menghafalkan ini adalah contoh Kopernikus tadi. Yang gara-gara dia mengatakan bumi itu bukan pusat tata surya, yang jadi pusat tata surya itu adalah matahari, gantung ya. Itu tandanya apa? Gereja atau agama itu tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi.
Jadi kalau mau mengembangkan pengetahuan, ya pilih yang ini. Peradaban Islam maju dengan mendekatkan diri ke agama ke Islam. Tetapi yang digarisbawahi adalah Islam yang kafah, ya, yang totalitas, atau saya sebutnya Islam mabda'i, Islam yang menyeluruh, yang mendasar, dan akan mundur seperti sekarang ketika memahami Islam hanya rukun Islam yang 5. Jadi jangan pakai konsep untuk Islam yang terbatas, Islam pas-pasan. Saya nyebutnya Islam pas-pasan. Ya, rukun Islam yang 5. Padahal kewajiban dalam Islam itu banyak. Dakwah itu juga kewajiban. Menerapkan hukum Islam yang di seluruh segi itu juga kewajiban. Jadi ada kewajiban yang level individu, ada kewajiban level negara, ya, ada kemudian kontrol sosial yang kita lakukan bersama-sama. Jadi pilar-pilar menjaga Islam, kekafahan Islam itu seperti itu. Kemudian juga diperlukan umat Islam yang kafah untuk mengulang kebangkitan. Jadi itu. Jadi kuncinya dapat ya di forum yang terbatas ini, ya. Hasil kupasan sedikit tentang bagaimana kaum muslimin pada masanya memiliki masa keemasan itu, mereka maju ketika kemudian dekat dengan agama. Dan akan mundur setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Orang Eropa, orang Barat bangga bener ini julukin menjelang keruntuhan khilafah ini. Turki waktu itu dijuluki seperti apa? Julukan bagi Turki Utsmaniyah khilafah terakhir umat Islam waktu itu, the sick man, ya, the old sick man. Jadi pria tua yang sakit-sakitan. Jadi waktu itu menjelang keruntuhan khilafah Utsmaniyah tahun 1924 itu, ya, yang menghancurkan itu Mustafa Kemal Pasha, ya, Pasha Ungu, ya, Mustafa Kemal Pasha. Dia ini saya nggak kupas dia, ya, bukan dia nggak kupas dia, ya. Menjelang keruntuhan khilafah ini, tradisi menulis turun. Kemudian tradisi mengkaji fikih-fikih kontemporer turun. Bahkan ada ulama yang mengatakan pintu ijtihad ditutup, nggak boleh lagi ijtihad. Padahal apa? Salah satu pilar perkembangan sains di dunia Islam itu adalah selaras dengan perkembangan fikih. Ya, gimana hukumnya adopsi, gimana hukumnya bayi tabung, itu kan butuh fikih. Ya, gimana hukumnya, ya, hal-hal baru yang kontemporer, itu butuh fikih. Coba bayangkan kalau kemudian dari kaum agamawannya, ya, para tokoh-tokoh agamanya, ulamanya mengatakan pintu ijtihad ditutup, otomatis apa? Menutup pintu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan lambat laun sampai endingnya itu tahun 1944, kaum muslimin makin terpuruk. Perkembangan sains diambil alih sama Eropa, ya, setelah Frank Salin, kemudian banyak buku-buku di perpustakaan yang dari Baghdad itu dibawa ke Eropa. Makanya tadi beberapa gambar di situ ada saya tuliskan diambil dari museum yang ada di Cambridge, Inggris sana. Punya kaum muslimin, tapi ada di sana. Bawanya kapan? Bawanya ketika Perang Salib. Ya, setelah Perang Salib. Sampai di sana, ya mereka udah familiar Eropa waktu itu berbahasa Arab. Ya, karena yang di Cordova Spanyol itu menggunakan bahasa Arab. Proses penerjemahan ke bahasa Prancis, bahasa Inggris itu terjadi dengan mudah cepat. Nah, setelah itulah kemudian kebalikannya. Eropa memiliki apa yang kita sebut dengan revolusi industri di
Inggris, kemudian di Prancis apa namanya? Renaissance. Jadi Renaissance bisa Prancis. Itu yang jadi cikal bakalnya adalah temuan-temuan penemu mesin uap siapa James Watt. Jadi seperti itu. Itu cikal bakalnya apa? Oleh-oleh dari perang salib. Jadi kalau mau belajar historis sejarah di SMP, kita kenal proses penemuan yang ada di Revolusi Industri di Inggris, kemudian penemuan yang ada di Perancis, ya. Itu sebenarnya dari buah dari mereka mendapatkan dari kaum muslimin yang ada di Baghdad waktu itu yang sudah dibentukkan. Kemudian di Eropa seperti itu. Sampai penemuan meriam, ya, meriam, gimana Muhammad Al-Fatih kemudian menggunakan alat ini untuk kemudian menaklukkan Konstantinopel, ya, itu adalah buah dari temuan ilmuwan Muslim juga, Muslim. Ini luar biasa. Ini sebuah buku sederhana tentang bagaimana kemudian perubahan itu bisa terjadi. Saya gunakan angka 5, setengah, 50%. Kelompok kecil Rasulullah SAW itu bersama para sahabat, ya, kumpulan kelompok pertama beliau itu bukan kelompok mayoritas waktu itu di Mekah waktu itu, ya, tidak lebih dari 0,5%. Tetapi perubahan itu bisa terjadi dari 0,5% ini. Lalu mereka kemudian bertambah, diikuti banyak orang, menjadi 5% dari populasi atau jumlah penduduk. Sesudah berkembang, oh ternyata kemajuan sains Islam itu selaras dengan agama. Ini kita sebarkan aja nanti. Setelah dari sini sebarkan teman-teman gimana historinya seperti apa. Lama-lama jadi 50%. Yang lainnya nanti kalau sudah 20% ini ikut-ikutan aja. Itu yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika kemudian merubah kondisi, termasuk gimana caranya nanti kita merubah keadaan kita. Udah langsung sudah ada anjir.